I just want to say, All my fellas, all my fellas. Halo semuanya, kembali lagi di video berikutnya, dan di kali ini gue bakal ngomongin tentang eksperimen pemerintahan, dan ini adalah video kompilasi dari video-video lama gue yang gue susun menjadi video berdurasi panjang. Di dalam sini ada banyak banget video-video lama yang sebenarnya bagus tapi udah tenggelam. Viewsnya cukup tinggi sebenarnya, cuman karena emang itu video lama jadi nggak pernah muncul lagi bahkan ke subscriber yang baru. Jadi kalau kalian orang-orang baru atau mungkin pendatang lama pengen nostalgia, kalian bisa nonton video ini berdurasi panjang, dan ini adalah video-video lama gue kumpulin semuanya jadi satu dengan satu tema, yaitu eksperimen pemerintahan. Karena ini durasi panjang, jadi silahkan nikmatin. Ya mau kalian pakai buat makan, mau pakai buat tidur, segala macamnya. Pastiin aja kalian like video ini, komen di bawah, supaya kalian bisa nonton video-video lainnya juga. Tapi sebelum kita mulai, a very quick shout out ke sponsor kita. Kalian mungkin pernah dengar di luar sana, kalau AI itu lagi booming. Dan investasi misalnya di semikonduktor itu lagi bagus. Investasi di energi itu lagi bagus. Investasi di robot itu sekarang lagi bagus gara-gara AI lagi booming. Tapi mungkin kalian bingung. Oke, iya bagus. Tapi sekarang kita beli asetnya apa? Mana nih aset yang mau dibeli? Beli saham A, takut salah. Beli saham B, takut salah. Kalau kita beli semuanya, takut nggak bisa di-track dan pembagian ntar jadi bingung. Nah, sebenarnya ada satu produk finance yang kalau lu beli ini, itu sama aja dengan lu beli keseluruhan industrinya. Lu beli yang semikonduktor nih misalnya, itu basically lu sama aja dengan beli banyak saham semikonduktor sekalian. Lu beli yang energi nih, itu sama aja dengan lu beli banyak saham energi sekaligus. Nah, produk finance ini namanya adalah ETF atau Exchange Traded Fund, atau bahasa kasarnya banget ya bisa kubilang reksadana, tapi versi Amerika. Nah, kabar baiknya adalah broker raksasa dari luar negeri ini akhirnya masuk ke Indonesia secara resmi. Diawasi OJK, Bapepti, dan juga bahkan BI. Namanya adalah XTB. Mereka udah 20 tahun lebih beroperasi di luar sana dan juga sudah IPO. Di sini kalian bisa beli banyak banget saham US dan juga ETF US. Dan ETF ini sangat bisa jadi tempat kalian untuk diversifikasi aset jangka panjang kalian. Dan karena ini baru masuk, mereka marketing itu gila-gilaan. Bakar duitnya gila. Biaya tradingnya itu free. Nol. Gak ada biaya trading sama sekali per video ini direkam. Plus kalau kalian daftar cepat, kalian dapat uang gratis $10 kalau kalian deposit $100. Dan $25 kalau kalian deposit $200. Cuman deposit dan trade sedikit aja, kalian langsung dapat uang gratis. Udah gue buktiin sendiri kampanyenya, gue mau cek mereka nipu atau enggak. Nah, ini hasilnya. Pastiin aja kalau kalian mau daftar pakai kode promo today. Jadi kalian bisa dapetin promo campaign yang ada di bulan ini. Cek link di bawah untuk semua infonya, dan ada juga PDF kalau kalian mau belajar apa itu ETF dan apa campaignnya yang sedang berlangsung sekarang. This is so exciting guys. Akhirnya ada ETF gede, ya broker yang gede akhirnya masuk Indonesia, dan ini luar biasa bagus. Oke guys, itu aja sponsor kali ini. Kita masuk ke video kali ini. Pada bulan Desember 1990, di desa terpencil di daerah Antartika, ada dua ilmuwan Rusia yang melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen itu mereka lakukan awalnya cuman untuk cari tahu seberapa jauh kemampuan persepsi manusia. Dan bahkan, eksperimen buat ningkatin persepsi manusia menjadi manusia super. Alat eksperimen yang mereka pakai ini sebenarnya sangat simple, yang bahkan kalian sendiri itu bisa coba sendiri di rumah. Selama eksperimen itu dijalanin, ada banyak sekali keanehan-keanehan yang muncul di sekitar lab. Contoh kayak misalnya ada cakram atau pesawat UFO berterbangan di sekitar area laboratorium. Dan ada juga bola-bola energi yang muncul dan hilang begitu aja. Mungkin bahasa Indonesia sekarang bilang banaspati kayaknya. Selain itu, eksperimen ini sebenarnya jadi ngebuktiin satu teori yang pertama kali diajuin di tahun 1950-an. Yaitu konsep waktu yang kita tahu sekarang, itu sebenarnya nggak ada. Eksperimen yang dilakuin sama kedua ilmuwan ini berhasil ningkatin kemampuan psikis manusia. Yang ngebuat mereka berhasil untuk melakukan time travel. Jadi pada tahun 1990 ada dua ilmuwan asal Rusia. Yang satu namanya Dr. Flail Khaznachev, dan yang kedua adalah Dr. Alexander Trofimov. Mereka ini melakukan sebuah eksperimen dengan membuat sebuah alat yang bisa jagain subjeknya dari interferensi elektromagnetik, dan jadinya memperkuat energi biologis yang mereka punya. Tujuan mereka melakukan eksperimen ini adalah untuk meningkatkan persepsi manusia biasa menjadi manusia super. Namun ternyata yang mereka temukan itu adalah sesuatu yang lebih daripada itu.
Alat eksperimen yang mereka buat ini namanya cermin Kozyrev. Cermin ini tuh sebenarnya berdasarkan teori yang ditemukan oleh ahli astrofisika yang juga berasal dari Rusia, yang bernama Nikolai Alexandrovich Kozyrev, yang telah meninggal mendadak pada tahun 1983. Menurut si Kozyrev ini, konsep waktu itu bukanlah dimensi yang pasif, tetapi memiliki energi dan strukturnya tersendiri. Dengan adanya pengertian konsep waktu tersebut oleh Kozyrev, maka waktu itu dianggap bisa bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bisa cepat ataupun lambat. Bahkan waktu itu juga bisa digerakin, mau maju ataupun mundur. Kalau merujuk dari pengertian Kozyrev, time travel itu sebenarnya bisa dilakuin pakai cermin aja sebenarnya. Tapi harus menggunakan jenis cermin yang fleksibel atau yang bisa ditekuk-tekuk. Karena anggapannya, ya ini teori dia ya, adalah kalau cermin yang fleksibel bisa menekuk bayangan apapun, maka cermin itu juga bisa menekuk waktu katanya. Nah, buat ngebuktiin apakah ini benar atau enggak teorinya, maka eksperimen ini dilakuin dengan beberapa subjek atau orang yang ya bisa dibilang jadi bahan percobaannya lah. Nah, di sini salah satu subjek ya, dia pria, dia disuruh masuk ke dalam satu ruangan cermin yang udah dibuat berdasarkan teori Kozyrev ini. Sebelum masuk, orang ini tuh disuruh sama dua ilmuwan ini untuk menghafal beberapa simbol-simbol kuno. Yang nantinya simbol-simbol ini akan diingat kembali atau dia akan mencoba membayangkannya di dalam ruangan cermin itu. Nah, pas masuk, orang itu ngerasa biasa-biasa aja. Cuman semakin lama dia stay di dalam ruangan ini, dia tuh somehow ngerasa semakin takut. Rasa takut yang tadinya bersifat psikologis doang, yang cuma ada di dalam pikirannya aja, lama-lama berubah menjadi biologis. Dia ngerasa kepalanya semakin lama semakin pusing, bahkan ngerasa mual selama dia berada di dalam. Tapi kedua ilmuwan Rusia tersebut memaksa para subjek untuk terus aja berada di dalam dan melawan rasa pusing atau rasa takutnya itu. Dan mereka berdua ini meyakinkan kalau mereka akan baik-baik aja di dalam cermin itu. Untungnya si orang ini berhasil ngelawan rasa takutnya itu. Jadi yang tadi awalnya dia pusing, lama-kelamaan dia merasa tenang dan bisa sembuh dari pusingnya itu. Bahkan katanya dia merasa sampai dapat feeling seperti melayang katanya, atau ngerasa badannya jadi enteng. Setelah itu dia melihat kalau dia berada di satu ruangan atau tempat yang berbeda, di mana ruangan itu memiliki vibes yang santai, yang kalem, dan suasananya itu cerah. Dan semakin lama dia berada di ruangan itu, penglihatan ini semakin lama semakin jelas. Dan tiba-tiba ada anak laki-laki di depan wajahnya dia. Anak laki-laki itu berhenti di depan dia, dan orang ini ngerasa sangat familiar sama wajah anak ini. Dia sangat familiar dengan baju yang dipakai, dengan suasana yang ada di lingkungan anak itu. Dan kemudian anak laki-laki itu ngeliatin dia dan membuat dia merinding tiba-tiba. Karena anak laki-laki yang dia lihat itu adalah dirinya sendiri 30 tahun yang lalu ketika dia masih berumur 5 tahun. Penglihatan yang dimilikinya ini juga semakin lama semakin jelas karena dia sadar bahwa penglihatan yang dimilikinya adalah lingkungan di sekitar rumah dia ketika dia masih kecil. Selama dia melihat penglihatan masa kecilnya itu, dia bisa mendengar juga suara-suara yang bising, misalnya kayak suara lalu lintas dan suara-suara yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dan dia juga melihat wajah-wajah anak kecil lainnya yang cukup familiar sama dia, yang sedang bermain dengan dirinya pas masih kecil. Namun ketika dia melihat semua suasana ini, anak kecil, which is dirinya sendiri, itu mendekat kepada dia dan lalu anak kecil ini berkata kepada dia, "Kamu siapa?" Dan seketika kalimat itu dilontarkan sama anak kecil itu, tiba-tiba sang subjek kembali lagi ke dalam ruangan eksperimen. Dia masuk ke dalam ruangan cermin yang ia masuki sebelumnya, dan semua penglihatannya hilang. Nikolai Kozyrev adalah seorang ilmuwan fisika terkemuka di awal abad 20-an. Bahkan teori-teori dia ini masih sering dijadikan bahan diskusi hingga diperdebatkan hingga zaman sekarang di tahun 2024. Menurut Kozyrev, landasan teori yang dia pakai adalah torsion of fields atau medan torsi yang ngejelasin kalau ruang dan waktu gak cuman bisa melengkung kayak biasa aja karena gravitasi, tapi juga bisa memutar atau torsi. Teori ini juga sebenarnya perluasan dari teori relativitas oleh Albert Einstein pada tahun 1915 yang ngejelasin kalau gravitasi adalah hasil dari kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Dari kedua teori tersebut, sebenarnya bisa dibilang kalau konsep tentang ruang dan waktu itu sangat rumit. Dan time travel pasti menjadi satu topik yang banyak orang gak percaya karena basically sangat rumit.
It seems to be impossible, sangat mustahil untuk dilakukan. Atau sebenarnya cuman kapasitas manusia aja yang belum sampai bisa ngebahas hal seperti ini. Kita belum bisa menerima kalau time travel itu ada dan bisa dilakukan. Bahkan Kozyrev sempat ngeluarin teori yang bikin heboh, di mana dia bilang kalau cermin bisa menekuk segalanya, bisa menekuk bayangan apapun dan bisa menekuk waktu. Jadi time travel itu bisa dilakuin dengan menggunakan cermin. Dengan adanya sifat dan kegunaan dari cermin cekung, Kozyrev matenin sebuah bentuk alat yang menggunakan sifat cermin cekung ini untuk ngefokusin sebuah energi. Alat itu cuman pakai lembaran logam tipis yang dibentuk jadi semacam spiral. Tapi spiral yang dibentuk ini itu juga nggak boleh ngasal karena harus menggunakan desain spiral geometri dengan angka-angka Fibonacci, layaknya bentuk atau spiral pada umumnya. Nah, pada saat melakukan eksperimen ini, Kozyrev itu nggak langsung bisa nemuin bahan logam yang cocok untuk ngebuat cermin cekung ini. Dari sekian banyak percobaan yang dia lakuin, akhirnya bahan logam yang responsif sama energi dan waktu, kata dia, adalah aluminium. Dia berhasil buat prototipe dari aluminium itu, dan dia bisa time travel di tingkat waktu yang kecil atau mikroskopik aja lah ceritanya. Jadi prototipe dia pada saat itu baru bisa time travel 10 detik di masa depan. Itu kata dia. Cuman sayangnya pemerintahan Uni Soviet atau sekarang dikenal sebagai Rusia merahasiakan eksperimennya dan hasilnya dari publik. Setelah berhasil melakukan eksperimen yang kecil, akhirnya Kozyrev merencanakan eksperimen lanjutan dengan ukuran alat yang lebih besar. Tapi gerak-gerik eksperimen Kozyrev ini diawasin banget sama pemerintah Soviet. Bahkan CIA itu juga sampai udah tahu tentang eksperimen ini. Sayangnya pas Kozyrev pengen ngelakuin eksperimen, dia kehilangan nyawanya secara misterius pada 27 Februari tahun 1983. Apakah dia sama Uni Soviet atau sama CIA? We don't know. Tapi yang pasti, kematiannya ini tuh dadakan dan sangat misterius. Dengan ketiadaannya Kozyrev untuk melanjutkan eksperimennya, banyak ilmuwan lain yang mencoba eksperimen yang sama, tetapi oleh pihak-pihak yang berbeda-beda. Salah satu eksperimen yang dapat dikatakan berhasil adalah eksperimen yang dilakuin sama dua dokter tadi, Dr. Flail Kaznachev dan Dr. Alexander Trofimov. Dan eksperimen mereka ini itu ada di bawah naungan Institute of Experimental Medicine of Academy of Science. Jadi ini beneran ada eksperimennya. Dan eksperimen ini dilanjutin lagi sama dua ilmuwan tadi di sebuah fasilitas di kota bernama Kota Dixon. Dan tentunya alat yang digunakan adalah ruangan cermin khas Kozyrev yang terbuat dari lembaran aluminium yang dibentuk spiral gitu berdasarkan angka-angka Fibonacci. Saat fasilitas dan alat itu udah lengkap dan dibuat gitu, ada banyak banget hal-hal aneh terjadi di lingkungan Kota Dixon. Bahkan semua hal yang terjadi selama eksperimen itu juga tercatat di buku yang berjudul Cosmic Consciousness of Humanity. Kalian bisa cek bukunya di internet. Orang-orang yang bekerja di laboratorium atau bekerja di dekat dari fasilitas itu ngelihat banyak banget benda-benda aneh. Ada benda bulat berwarna merah yang melayang di atas fasilitas di sana. Dan benda aneh itu nggak cuma dilihat sama karyawannya aja, tapi sama penduduk setempat di Kota Dixon itu. Banyak banget fenomena aneh yang terjadi di langit semenjak mereka melakukan eksperimen cermin spiral mereka ini. Dalam eksperimen yang dilakukan di Kota Dixon, kedua ilmuwan memanggil beberapa orang untuk dijadikan subjek penelitian lagi. Semua subjek itu bilang kalau mereka ngerasa ketakutan saat mereka berada di dekat cermin Kozyrev ini. Jadi pada awalnya, gak ada satupun yang mau masuk ke dalam ruangan cermin itu. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi pas mereka mulai beraniin diri untuk masuk ke dalam cermin Kozyrev ini. Subjek pertama masuk ke dalam cermin ini dan ngerasa kepalanya berat karena ada pressure di sekelilingnya yang bikin dirinya ini juga gemetaran secara fisik. Setelah itu subjek pertama ini ngerasa kalau dia itu semacam keluar dari bendanya. Hal yang sama juga dialamin sama subjek kedua. Tapi bedanya adalah setelah kepalanya pusing dan berat, dia malah dapat penglihatan. Awalnya subjek kedua ini ngelihat kayak ada wajah orang. Kemudian berubah menjadi melihat awan-awan gelap. Dan diakhiri dengan perasaan dia jatuh ke dalam lubang hitam yang gak ada dasarnya. Really weird experience. Nah, lucunya di sini, kejadian akhir yang dirasain sama subjek pertama dan subjek-subjek selanjutnya itu lumayan mirip. Dimana mereka ngerasa badannya itu ringan. Lalu kemudian pas subjek ketiga masuk gantian ke dalam ruangan cermin ini, subjek ketiga somehow melihat kejadian memori yang sangat banyak tiba-tiba masuk ke dalam kepala dia. Jadi kayak flash of memories tiba-tiba masuk. Banyak banget. Dan kebanyakan dari mereka juga itu melihat luar angkasa dan melihat UFO di dalam ruangan itu.
Tapi yang bikin aneh dari semua ini adalah subjek-subjek ini melihat simbol-simbol yang sama. Walaupun eksperimen ini dilakukan di lokasi yang berbeda-beda sebenarnya. Simbol yang mereka lihat itu bukan dalam bayangan atau dalam pikiran mereka, tapi mereka benar-benar ngelihat itu di dalam ruangan cermin itu. Mereka beneran lihat secara fisik ada simbol itu di dalam ruangan cerminnya. Simbol-simbol yang mereka lihat itu akhirnya dicari tahu apa nih simbol ini. Dan ternyata simbol-simbol tersebut berdasarkan dari budaya kuno dan mayoritas itu berasalkan dari bangsa Sumeria. Dan sebenarnya simbol ini bukan sebuah hal yang paling menakjubkan dari eksperimen ini, enggak. Ada yang lebih heran lagi. Para subjek ternyata ngerasain efek yang cukup panjang setelah keluar dari cermin Kozyrev ini. Kesehatan mereka bertambah jauh secara signifikan dan kecerdasan mereka itu juga bertambah. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau cermin Kozyrev ini juga memberikan efek menambah kemampuan manusia secara umum. Dan CIA itu tidak suka dengan hal ini. Mereka nggak mau orang-orang Uni Soviet tiba-tiba jadi manusia super semua. Kira-kira kayak gitulah gambaran kasarnya. Dan dari semua keanehan yang terjadi di dalam cermin itu, ada hal aneh lagi yang lain yang terjadi. Di mana di dalam cermin itu, para subjek itu bertemu dengan orang lain yang sama. Semua subjeknya bertemu orang yang sama di dalam cermin ini. Dan siapa orang ini? Subjek-subjek penelitian ini kebanyakan mengalami atau ngelihat hal-hal yang ada sangkutannya sama luar angkasa. Kayak misalnya mereka ngeliat UFO, mereka ngeliat ada bangunan-bangunan di luar angkasa. Dan yang paling bikin penasaran adalah mereka bertemu sama orang lain, orang yang punya kecerdasan yang luar biasa di dalam cermin Kozyrev ini. Saking banyaknya subjek yang ngalamin ini, mereka sampai menyebut entitas ini sebagai nama pengamat, atau mereka sebut sebagai observer. Salah satu subjek ngerasa merinding di belakang lehernya dan ngerasa kalau dia itu lagi diliatin sama orang lain pas lagi di dalam cermin Kozyrev ini. Dan seremnya lagi dari pengalaman itu, ini ngebuktiin kalau si pengamat ini bisa berinteraksi langsung sama para subjek. Bahkan ada beberapa yang bilang kalau mereka sempat ngobrol sedikit dengan si pengamat ini. Para subjek ini penasaran sama si pengamat, sampai mereka nanya-nanya dia ini siapa, mereka itu datang dari mana, dan lain-lainnya. Tapi hasilnya itu selalu nihil. Sampai akhirnya ada satu subjek yang berhasil masuk ke dalam ruangan itu dan bertemu sama laki-laki ini. Laki-laki ini berdiri di tengah-tengah di ruangan kosong itu, di mana sang subjek itu sama sekali tidak ingat wajah itu seperti wajah orang yang familiar sama dia. Orang ini sangat asing sama dia. Laki-laki itu nggak kelihatan mukanya kayak gimana, tapi dia bilang ke subjek, planet kamu dalam bahaya dan sedang menderita. Kalau kamu terlalu lama di dalam cermin ini, itu tidak baik. Dan laki-laki itu juga bilang ke subjek, kalau kemungkinan bakal ada bencana yang terjadi. Tapi pas si subjek nanya bencana apa, laki-laki itu cuma diem aja dan gak ngejawab apa-apa. Yang dialamin sama subjek itu mungkin gak bisa kita bilang sebagai time travel, tapi itu seakan-akan kayak lelaki itu ngasih tahu peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sebenarnya penglihatan semacam time travel ini itu dialamin sama para subjek itu sebanyak kurang lebih 40%. Cuman pengalaman time travel ini beda-beda. Ada yang cuman bisa nonton pengalaman dari masa lalunya mereka, ada juga yang bisa berinteraksi sama masa lalu mereka ini. Dan ini nggak cuman masa lalu para subjeknya aja, tapi juga masa lalu yang secara historik. Ada subjek yang pernah ngalamin jadi penasehat kerajaan. Dan ada yang ingat jadi semacam tentara di zaman kerajaan Roma. Pokoknya pengalaman mereka yang terkait sama time travel ini itu sangat beragam. Dan ternyata ini sangat dipengaruhi sama lokasi lab atau lokasi fasilitasnya. Nikolai Kozyrev juga percaya kalau misalnya energi waktu itu bisa bawa informasi atau pesan menuju dan dari dunia fisik. Informasi yang didapat juga akan berbeda-beda tergantung sama lokasinya. Jadi kalau misalnya lokasinya atau waktunya berubah, informasi yang didapat juga akan berbeda. Contoh yang diberikan sama Kozyrev itu adalah air. Air itu bisa berubah menjadi es, terus meleleh jadi air dan bisa berubah menjadi menguap gitu. Kita tahu bahwa air itu bisa berubah bentuk karena ada perubahan temperatur. Dan perubahan temperatur itu juga dikarenakan perubahan waktu. Gue tahu mungkin dari kalian ngedengar kalimat itu sedikit nggak masuk akal, tapi teori Nikolai inilah yang menjadi landasan kenapa lokasi yang dipilih itu adalah lokasi kota Dixon, karena lokasinya itu cukup dingin dan sering bersalju. Jadi ilmuwan itu percaya kalau air yang membeku, yang membekunya zaman dulu, itu juga membawa informasi
sama mereka yang ikutan beku dan terjebak dalam es tersebut. Dan pas esnya meleleh, informasinya itu juga lepas ke energi waktu. Itu teorinya mereka. Nah, teori mereka adalah mungkin saja beberapa subjek penelitian itu berhasil masuk ke titik waktu yang dimaksud, atau titik waktu yang berlapis kayak es. Jadi yang mereka lihat tuh pengalamannya bisa berbeda-beda, tergantung lapisan esnya mencair yang mana-mana aja. Itu yang mereka sampaikan. Tapi percaya nggak percaya, Dr. Vladimir Kazanachev dan Alexander Trofimov ini itu ngejalanin eksperimennya bertahun-tahun dan beberapa kali itu berhasil. Cuman sayangnya hasil penelitian kedua ilmuwan tersebut nggak dipublikasikan beserta dengan jurnal-jurnalnya karena pemerintah Uni Soviet dan Rusia itu menyita semuanya. Bahkan di barat, penelitian ini tuh dianggap omong kosong ya tentang cermin Kozyrev ini, dan benar-benar nggak dianggap sama sekali sama semua orang. Dan walaupun begitu, banyak yang tidak peduli, CIA itu sebenarnya juga melakukan eksperimen yang sama dengan skala yang lebih kecil gitu di Amerika. Dan yang kita tahu adalah dokumen itu ngejelasin potensi yang dimiliki sama cermin Kozyrev yang bisa aktifin kemampuan psikis dan kesadaran manusia. Sebenarnya kepercayaan kalian terhadap cermin Kozyrev ini ada di tangan kalian. Kalian mau percaya silakan, nggak mau percaya juga nggak masalah. Cuman gue mau bilang kalau eksperimen dan penelitian dari Dr. Vladimir Kazanachev dan Trofimov ini itu juga tercatat dengan sangat rapi dan bisa diakses dengan sangat mudah di internet. Bahkan desain paten cerminnya itu bisa kalian akses sendiri, bisa kalian temuin di mana aja. Apalagi bahannya juga nggak begitu mahal. Jadi kalau kalian mau coba atau mau ngebuktiin sendiri teorinya, kalian bisa banget cobain. Dan lucunya di sini, walaupun teknologi ini terdengar seperti science fiction, ya, tapi teknologi ini itu dipakai untuk menebak atau memperkirakan gempa. Prediksi gempa yang pada umumnya dengan ahli geologis ya, dengan peralatan yang mereka pakai, itu akuratnya itu cuma sampai di angka 8% aja. Sedangkan Dr. Alexander Trofimov itu mencoba memprediksi gempa dengan teknologi cermin ini dan berhasil. Dan angka keakuratannya itu mencapai 61%. Itu sangat tinggi. Menurut dua peneliti ini, cermin ini mempunyai potensi yang sangat bagus untuk manusia. Karena menurut mereka ini bisa dipakai untuk memprediksi bencana alam. Bisa juga untuk nyembuhin penyakit dan untuk memperlambat penuaan katanya. Tapi ya sayangnya teknologi ini dan teori Kozyrev ini masih diabaikan oleh banyak orang. Di masa Perang Dingin, Uni Soviet itu lagi mencari sebuah cara untuk memenangkan atau mengungguli Amerika Serikat. Termasuk dengan eksperimen-eksperimen yang kadang itu nggak peduli sama yang namanya moral. Di tahun 1940-an, salah satu eksperimen yang dikenal dengan nama eksperimen tidur Soviet ini pun dimulai. Tujuannya adalah untuk membuat prajurit yang bisa bertahan di medan perang tanpa tidur selama berminggu-minggu. Eksperimen ini dipimpin sama satu orang yang namanya Dr. Dmitry Komarov. Ya, dia adalah ilmuwan yang dikenal sangat loyal sama negaranya. Semua eksperimen yang dilakukan di laboratorium rahasia ini itu dilakukan di satu kota bernama Siberia. Para ilmuwan Soviet ini membuat kesimpulan bahwa kekuatan terbesar sebuah prajurit itu adalah di daya tahannya di medan perang. Semakin lama mereka bisa bertahan di medan perang, akan semakin bagus buat negaranya. Tapi mereka juga tahu kalau manusia ini nggak bisa ya bertahan tanpa tidur terlalu lama. Makanya mereka bikin gas ya, stimulan yang namanya mereka sebut sebagai TS43. Gas ini tuh dirancang buat menekan aktivitas otak yang bikin orang itu bisa mengantuk. Supaya pengguna gas ini itu bisa tetap terjaga dan siaga. Jadi dengan kalian menghirup gas ini, kalian nggak akan lagi tidur gitu istilahnya. Tapi meskipun kelihatannya menjanjikan gitu, ini adalah proyek yang cukup bagus untuk dilakukan di medan perang, TS43 ini belum pernah diuji ke manusia sama sekali sebelumnya. Akhirnya, eksperimen ini pun melibatkan 5 tahanan politik pada zamannya. Mereka dijanjikan akan bebas kalau mereka berhasil 30 hari penuh tanpa tidur menggunakan gas ini. Ini adalah eksperimen pertama dari gas anti tidur ini. Ruangan ini tuh dirancang supaya mereka itu nggak bisa keluar sama sekali. Jadi ini tuh semacam penjara jatuhnya. Tapi mereka tetap bisa dipantau lewat sebuah kaca satu arah dan sebuah mikrofon. 5 hari pertama, ya, kondisi mereka tuh masih kelihatan normal. Mereka tidak tidur sama sekali selama 5 hari. Ketika diberikan gas anti tidur tadi. Dan meskipun mereka kelihatan seperti ada tanda-tanda kelelahan mental, mereka tetap melanjutkan eksperimen ini. Di hari ke-6, ya, Dr. Komarov ini mulai mencatat perubahan pada para subjek. Salah satu subjek, ya, namanya Mikhail, itu mulai kelihatan aneh. Dia mulai ngomong sendiri.
kayak lagi ngobrol sama orang yang nggak kelihatan, seolah-olah dia ngobrol sama seorang hantu atau mungkin dia ngobrol sama dirinya sendiri. Para ilmuwan yang mengamati dari balik kaca ini mencoba untuk memahami apakah ini sebenarnya adalah efek dari gas tersebut atau efek dari kelelahan sebenarnya. Hari demi hari berlangsung, ya, perilaku Mikhail ini makin lama makin nggak stabil. Dia mulai menjauh dari teman-temannya dan kelihatan lebih waspada gitu. Dan sering ngelirik sudut ruangan dengan tatapan yang kosong, bisa gue bilang. Sementara itu, ya temannya namanya Sergei, ini adalah subjek keduanya, itu ngalamin hal yang cukup berbeda daripada Mikhail. Dia mulai mencakar dinding dengan kukunya sampai kukunya itu luka, ya. Dia keluarin itulah saus tomat. Sergei yang tadinya pendiam dan tenang, sekarang jadi lebih agresif daripada sebelumnya. Dan di sini beberapa ilmuwan mulai nggak nyaman dengan apa yang mereka lihat. Tapi Dr. Kamarov tetap bersikeras untuk ngelakuin eksperimen ini terus berlanjut selama 30 hari. Dia bilang, perubahan yang terjadi ini cuma efek sampingnya aja, cuma efek samping kecil yang menunjukkan kalau gas TS-43 mulai bekerja sesuai dengan harapan. Di hari ke-9, para subjek mulai menunjukkan gejala yang semakin parah. Sergei mulai ketawa histeris tanpa alasan dan suara tawanya itu mulai menggema di seluruh ruangan dan bikin suasana di laboratorium ini makin mencekam. Salah satu subjek yang lain namanya Ivan, ya, dia cuma duduk di pojokan aja tanpa bergerak. Tatapannya itu kosong dan tubuhnya ini mulai kelihatan sangat lemas. Para ilmuwan ini mencatat kalau gas ini nggak cuma menekan rasa kantuk aja, tapi juga mempengaruhi pikiran dan emosi mereka. Hari demi hari terus berlanjut dan di hari ke-12, keadaan para subjek makin lama makin gak terkendali. Dalam salah satu sesi pengamatannya, Dr. Kamarov ini mencatat kalau subjek nomor 3, namanya Anna, itu mulai menggaruk kulit tangannya sendiri sampai sobek. Kayak dia lagi coba mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Ketika salah satu ilmuwan mencoba ngobrol sama Anna lewat sebuah mikrofon, dia cuma ngeliatin kacanya aja, kaca satu arah itu, sambil senyum tipis. Tatapannya tapi juga kosong. Senyuman itu bikin para ilmuwan mulai ketakutan dan ini mulai tampak seperti tempat horor jadinya. Sergei yang tadinya ketawa histeris sekarang jadi cuman diam. Cuman ngeliatin dinding dengan tatapan kosong. Ada momen juga Sergei mulai ngomong dengan dirinya sendiri, ya, tapi dengan suara berbisik seperti Mikhail pada hari-hari pertama. Ngomong ini juga mulai gak jelas dan kalimat-kalimat yang dikeluarin tuh seperti misalnya, mereka ada di sini. Aku melihat mereka. Mereka melihatin aku. Hal-hal seperti itu, seolah-olah dia ini bisa melihat, I guess, hantu. Dan para ilmuwan mulai mikir kalau gas TS-43 ini itu bukan cuma menekan rasa kantuk, tapi juga mulai bikin halusinasi. Hari terus berjalan dan kita tiba di hari ke-15. Salah satu ilmuwan yang ikut dalam pengamatan, namanya Dr. Ivanov, ini mulai ketakutan. Dia merasa ada hal yang salah sama eksperimen ini. Tapi, ya, gak ada yang berani ngelawan sama keputusan Dr. Kamarov. Di dalam catatan pribadinya, ya, Dr. Ivanov ini nulis, Aku merasa eksperimen ini udah melewati batas yang seharusnya. Para subjek gak lagi kelihatan seperti manusia. Mereka seperti bayangan hidup yang tersesat di dalam pikirannya sendiri. Setelah berhari-hari menyaksikan kegilaan yang terus meningkat di dalam ruangan laboratorium ini, akhirnya para ilmuwan memutuskan untuk menghentikan eksperimen ini. Tapi, begitu mereka buka pintu ruangan eksperimennya, yang mereka lihat ini jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangin. Begitu pintu dibuka, itu bau darah dan keringat langsung menyengat. Di dalam ruangan, cuman ada 3 dari 5 subjek yang masih hidup. Salah satu subjek itu ditemukan tergeletak di lantai dengan luka yang sangat serius di tubuhnya. Ada tanda-tanda kalau mereka ini udah melukai diri mereka sendiri. Jadi mereka itu bukan diserang, mereka bukan saling menyerang, tapi melukai diri sendiri. Salah satu subjek yang masih hidup tapi kelihatan sangat lemah, ini cuma bisa berbisik aja. Dia meminta dan bahkan memohon. Jangan matiin gasnya. Tolong jangan matiin gasnya. Dan ketika mendengar ini ya, para ilmuwan cuma bisa berdiri dan terpaku dan nggak tahu harus gimana ngadepin situasi ini. Setelah eksperimen dihentikan, Dr. Kamarov mencatat di laporannya kalau gas TS-43 itu punya efek yang jauh lebih dalam daripada yang dia perkirakan. Dia menuliskan, Gas ini ngebuka sisi gelap dari pikiran manusia, membuat mereka menghadapi ketakutan yang gak kelihatan, dan menciptakan monster di dalam diri mereka semua. Semua catatan eksperimen ini kemudian disegel sama pemerintah Soviet dan cuma diketahui oleh segelintir orang aja.
Tapi setelah Uni Soviet runtuh di tahun 1991, beberapa dokumen mulai bocor ke publik dan sejak saat itu legenda mengerikan tentang eksperimen ini makin lama makin menyebar dan sampai akhirnya sekarang di tahun 2024 kita bisa mendengar cerita ini kembali. Sampai sekarang ya orang-orang tuh masih bertanya-tanya apakah eksperimen ini sebenarnya ada atau enggak, atau ini cuma cerita urban legend atau cerita horor aja, atau ini beneran dokumen yang sudah bocor dan sekarang dicoba ditutup-tutupin. Di tengah Perang Dunia Kedua, ya, lebih tepatnya tahun 1943, Angkatan Laut Amerika Serikat itu mulai menjalankan sebuah proyek yang dikenal sebagai nama Eksperimen Philadelphia. Tujuan utama proyek ini itu adalah membuat kapal perang yang nggak kelihatan sama radar musuh. Kapal yang dipilih ini yang diuji coba itu namanya adalah USS Eldridge, sebuah kapal perusak militer yang Amerika itu tempatkan di Philadelphia. Naval Yard nama tempatnya. Beberapa ilmuwan yang terkenal itu termasuk namanya Albert Einstein dan Nikola Tesla itu juga katanya ya terlibat dalam proyek ini. Dasar ilmiah eksperimen ini mereka sebut dengan nama Unified Field Theory yang dikembangkan sama si Albert Einstein itu sendiri. Teori ini bilang kalau gravitasi dan elektromagnetisme itu bisa digabungkan jadi satu medan energi. Dan dengan teori ini, para ilmuwan berharap bahwa medan elektromagnetik yang diciptakan di sekitar USS Eldridge ini itu bisa membelokkan sinyal radar, ya, yang membuat kapalnya itu menghilang dari deteksi radio atau deteksi teknologi-teknologi lainnya yang dimiliki oleh musuh. Nikola Tesla bahkan juga menyumbangkan alat Tesla coil-nya yang katanya bisa bikin medan elektromagnetik super kuat di sekitar kapal. Dan meskipun teorinya ini menjanjikan, ya, nggak ada yang benar-benar tahu efeknya ke kapal itu kira-kira kayak gimana. Dan apalagi ke krunya yang ada di dalam. Teknologi ini masih setengah matang, jadi kayak masih eksperimen yang cukup liar gitu. Bahkan mereka menyebutnya kalau eksperimen itu kayak judi besar dengan resiko yang sangat tinggi. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1943, USS Eldridge diposisikan di Philadelphia, di Naval Yard, siap untuk eksperimen. Saat medan elektromagnetik ini diaktifkan, ya, saksi mata yang ada di sana itu di sekitar pelabuhan melaporkan kalau mereka melihat kapal itu diselimuti sama cahaya hijau terang. Cahaya itu katanya begitu menyilaukan dan dalam hitungan detik aja kapal itu benar-benar lenyap dari pandangan. Seakan-akan mereka tuh hilang begitu aja. Jadi kayak ada force field, kayak ada satu kubah gitu, I guess, yang tiba-tiba bikin satu kapal besar itu menghilang dari mata para saksi mata yang ada di sana. Jadi nggak cuma hilang dari radio, tapi juga hilang di mata manusia. Dan beberapa saksi mata di sana itu bilang kalau tiba-tiba kapal itu muncul di Norfolk, di Virginia, sekitar 300 km dari lokasi eksperimen. Para saksi di Norfolk ya, mereka juga bilang kalau mereka melihat kapal USS Eldridge itu tiba-tiba muncul dari tengah asap dan ada dari kilatan cahaya. Tapi kapalnya itu cuman bertahan kelihatan hanya beberapa menit aja sebelum tiba-tiba menghilang lagi dan kembali lagi ke Philadelphia. Begitu USS Eldridge itu muncul kembali ke Philadelphia, kondisi para kru di kapal itu jauh dari kata normal. Para ilmuwan yang menunggu di dermaga itu terkejut melihat keadaan para pelaut yang ada di sana. Beberapa itu ditemukan linglung, seakan mereka itu nggak bisa ingat apa yang baru saja terjadi. Yang lainnya juga mengalami gangguan mental berat, ya, mulai dari histeria sampai disorientasi parah. Mereka jadi kayak orang gila di sana. Dan dampak paling mengerikan itu terlihat pada kondisi fisik beberapa kru yang somehow menyatu dengan struktur kapalnya. Kalau kalian ingat mungkin filmnya ya Pirates of the Caribbean, kira-kira seperti itu. Cuman ya minus koral-koralnya. Para saksi ini bilang mungkin deskripsi yang paling tepatnya adalah tubuh-tubuh para kru itu terjebak di dalam logam. Tubuh mereka ini tertanam di lantai atau kayak di dinding-dinding kapalnya. Bahkan beberapa kru itu teriak kesakitan sambil mencoba bergerak, tapi nggak bisa melepaskan dirinya dari logam di sekitar mereka. Salah satu kru, namanya adalah Carl Allen, itu belakangan ini bersaksi tentang eksperimen ini. Dia cerita kalau selama insiden itu, dia sama rekan-rekan kapalnya itu merasa seperti berada di dimensi lain. Allen juga bilang
Ya, kalau misalnya beberapa kru itu mendengar suara-suara aneh selama kapalnya itu menghilang. Suara yang digambarkan ini seperti bisikan tanpa sumber katanya. Jadi seolah-olah ada banyak sekali bisikan tapi nggak tahu arahnya itu datang dari mana. Setelah eksperimen ini selesai, kru yang selamat itu diperintahkan buat menutup mulutnya. Pihak Angkatan Laut itu kemudian menutup semua catatan eksperimen ini dan mereka bilang kalau ini cuma eksperimen radar biasa aja. Tapi cerita para saksi ya yang ada di Virginia sama di Philadelphia itu selalu menceritakan hal-hal yang jauh lebih seram daripada yang dikatakan oleh para official di sana. Setelah kejadian mengerikan itu ya, pemerintah AS ini akhirnya menghentikan proyek ini dan menyegel semua dokumen yang terkait sama Angkatan Laut secara resmi dan mengklaim bahwa eksperimen Philadelphia hanya percobaan radar biasa dan gak ada hubungannya sama sekali sama teleportasi atau apapun yang aneh-aneh lainnya. Tapi banyak yang percaya kalau sebenarnya pemerintah Amerika Serikat itu menemukan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Atau bahkan mungkin teknologi teleportasi atau mungkin cara untuk menjelajah ke dimensi lain. Tapi sampai sekarang cerita ini cuman disebutkan sebagai eksperimen Philadelphia dan menjadi urban legend sampai sekarang. Ini menjadi topik konspirasi yang menarik untuk dibahas. Apakah ini cuma mitos atau ini beneran terjadi? We don't know, karena berkasnya pun sampai sekarang masih tersegel. Coba tulis di kolom komentar di bawah apakah kalian percaya bahwa ini adalah teknologi yang mungkin saja sudah ada dari lama. Sebelum kita masuk yang ketiga, gue mau say thank you dulu ke sponsor kita kali ini, Private Internet Access VPN. Kalau kalian sering pakai wifi publik atau bahkan private sekalipun, data kalian itu bisa diakses ISP atau hacker. Dan tanpa VPN, kalian rentan sama yang namanya kehilangan data pribadi seperti password, IP address, dan file-file penting di komputer ataupun HP kalian. Dengan VPN, koneksi kalian jadi terenkripsi dan tersembunyi. Jadi data kalian itu aman. Gue sendiri selalu pakai Private Internet Access VPN di semua device gue. Kalau kalian kenal gue, kalian teman gue, dan kalian pernah ketemu gue, kalian pasti bisa lihat VPN gue itu nyala terus di HP. Dan ini nggak bikin internet kalian jadi lemot. Kalian juga bisa akses website-website tertentu yang hanya terbuka di negara-negara tertentu aja. Kayak misalnya Netflix dari luar negeri. Plus, yang paling gilanya ya, satu akun VPN ini itu bisa dipakai di device yang jumlahnya tanpa batas. Jadi ini hemat banget buat keluarga ataupun buat teman-teman kalian. Private Internet Access juga support semua device ya. Mau HP, laptop, iPad, terserah sebutin aja. Dan ada diskon 83% kalau kalian pakai link gua yang ada di deskripsi di bawah. Cuman 30 ribuan aja per bulan. Super duper murah. Dengan bonus 4 bulan gratis. Ada juga garansi 30 hari full refund dan layanannya 24 jam. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian udah coba gitu, free trial, kalian bisa batalin langganannya. Sekali lagi linknya ada di deskripsi di bawah dan kalian bisa pakai untuk terserah kalian, device-nya mau seberapa banyak. Kita lanjut lagi ke videonya. Teknologi yang dikenal sebagai Voice of God atau suara Tuhan. Ini pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat buat tujuan unik, yaitu membuat suara langsung masuk ke dalam pikiran seseorang tanpa perlu alat komunikasi biasa. Jadi teknologi ini tuh dipercaya ya bekerja berdasarkan yang namanya microwave auditory effect. Efek ini muncul saat gelombang mikro itu diarahkan langsung ke otak manusia dan menghasilkan sensasi suara di dalam kepala. Kayak tiba-tiba ada suara yang ngobrol di dalam kepala kalian, tapi kalian nggak tahu itu suara datang dari mana. Tiba-tiba muncul aja suara di dalam pikiran kalian. Konsepnya ini sederhana banget, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup menyeramkan. Kalian bayangin aja, ya, seseorang itu lagi mendengarkan suara yang seolah-olah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Padahal nggak ada sumber fisik yang kelihatan sama sekali. Gelombang mikro yang difokuskan ke target tertentu ini bisa bikin tengkorak manusia menghasilkan tekanan kecil atau maybe kayak getaran kecil yang akhirnya memicu suara di telinga di bagian dalam. Suara ini bisa berupa apa aja ya, bisa berupa bisikan kecil sampai kadang perintah juga bisa. Bahkan ya, beberapa orang mengklaim bahwa suara ini tuh bisa bikin orang percaya kalau yang dia dengar itu adalah suara Tuhan. Makanya proyek ini namanya Suara Tuhan. Di akhir tahun 1990-an, lembaga penelitian militer Amerika Serikat yang namanya DARPA ini mulai mengeksplorasi lebih lanjut buat ngembangin teknologi ini. Mereka menciptakan alat yang bisa mengirim gelombang mikro langsung ke target manusia dengan frekuensi tertentu. Dan orang yang jadi target di sini, itu bisa mendengar suara-suara yang nggak bisa didengar sama orang lain yang ada di sekitar dia. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, militer Amerika Serikat ini mulai uji coba di medan perang, terutama di sekitar Irak dan Afghanistan. Ada laporan yang bilang kalau teknologi ini tuh digunakan buat bikin mental musuh menjadi kacau.
Beberapa militan itu bahkan mengaku ya mendengar suara-suara misterius langsung di dalam kepala mereka sendiri yang memberikan perintah untuk menyerah atau untuk mundur. Salah satu cerita terkenal datang dari Irak ya. Seseorang militan itu melaporkan menyerah setelah dia mendengar suara Tuhan ini, supaya pada akhirnya dia meletakkan senjatanya. Menurut pengakuannya ya, suara itu berbicara langsung di dalam kepalanya tanpa ada sumber suara yang kelihatan. Dan dalam situasi pertempuran yang udah bikin stres ya, udah jelas-jelas kalian ditembak-tembakan dan kalian ditembak, tiba-tiba ada suara yang muncul dalam kepala dia dan dia menganggap bahwa perintah ini adalah perintah dari Tuhan. Penggunaan teknologi ini tuh langsung dianggap sebagai sebuah kontroversi. Banyak pihak di komunitas internasional yang bilang kalau ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa teknologi ini sangat efektif karena bisa mengendalikan musuh tanpa harus ada kekerasan fisik atau pertumpahan darah. Setelah beberapa laporan tentang penggunaan teknologi ini muncul ke publik, pemerintah Amerika Serikat gak pernah secara resmi sebenarnya mengonfirmasi atau membantah ya tentang keberadaan teknologi ini. Mereka juga gak pernah ngaku kalau microwave auditory effect ini dipakai sebagai senjata psikologis. Tapi paten dan dokumen yang beredar ini bikin teori soal teknologi voice of God ini makin kuat. Di tahun 2007, paten untuk teknologi gelombang mikro yang bisa mengirimkan suara ke otak manusia tanpa alat bantuan fisik ini, itu diterbitkan patennya. Meskipun sebagian besar detail teknologi ini dirahasiakan, fakta bahwa patennya ini itu ada, bikin orang jadi sampai sekarang itu masih percaya kalau teknologi ini memang beneran ada. Ada spekulasi lah di luar sana kalau teknologi ini tuh nggak cuma sekedar dipakai di medan perang aja, tapi mungkin itu dipakai juga untuk pengendalian massa atau operasi rahasia domestik. Teori konspirasi soal Voice of God ini terus berkembang ya sampai sekarang, dan beberapa orang bilang teknologi ini adalah senjata rahasia buat manipulasi pikiran orang. Dan sekarang di tahun 2024 kita tahu kalau microwave auditory effect ini benar-benar ada karena patennya itu masih ada sampai sekarang. Tapi masih belum jelas seberapa sering teknologi ini digunakan dan untuk apa sebenarnya teknologi ini diciptakan. Kalian coba bayangin, kalian lagi makan daging, kalian lagi makan steak favorit kalian, nggak ada yang beda sama sekali, tapi 4 jam kemudian, kalian bangun di tengah malam, kalian sesak nafas, seluruh badan kalian tiba-tiba gatal, muka kalian bengkak dan kalian nggak tahu ini kenapa. Kalian dibawa ke UGD dan dokter bilang, kalian alergi daging. Bukan dari lahir, tapi tiba-tiba. Dan ini permanen. Kedengarannya kayak cerita karangan, tapi ini beneran terjadi ke ratusan ribu orang di Amerika sekarang. 1 gigitan kutu, dan kalian nggak bisa makan sapi lagi, babi, kambing, rusa, atau mamalia apapun seumur hidup kalian. Kalau kalian nekat, kalian bisa mati. Dan ini fakta, ini bukan konspirasi. Di balik ledakan kasus ini, ada nama-nama besar yang terus muncul, kayak misalnya Bill Gates. Ada jejak uang miliaran dolar berputar di balik ini. Dan ada sejarah gelap pemerintah Amerika yang bereksperimen dengan kutu di laboratorium rahasia. Di video kali ini, gue bakal bongkar semuanya. Jadi jangan lupa subscribe, karena topik yang kalian bakal dengar ini gak bakal kalian dapetin di channel mainstream lainnya. Sekarang ini di Amerika, itu ada ratusan ribu orang yang tiba-tiba nggak bisa makan daging. Bukan karena pilihan, bukan karena mereka sedang diet atau kayak gimana, tapi karena tubuh mereka tuh secara harafiah menolak daging. Ya, CDC atau Lembaga Kesehatan Pemerintah Amerika itu mengestimasikan sampai ada 450 ribu orang udah kena kondisi yang namanya Alpha-Gal Syndrome. Dan angkanya ini terus naik tiap tahun. Penyebab semua kejadian ini itu berasal dari satu kutu yang bernama kutu Lone Star. Dan kutu ini semakin menyebar di mana-mana. Yang tadinya cuma dominan di Amerika Tenggara, sekarang udah sampai ke New York, Long Island, bahkan ke Martha's Vineyard. Ya, ini adalah pulau liburan orang-orang kaya biasanya. Dan yang bikin penyakit ini tuh mind-blowingly jahat ya menurut gue ya. Bahkan bisa gue bilang lebih jahat daripada COVID sebenarnya. Kalian cukup kena 1 gigitan aja. Ya, waktu kutu Lone Star itu menggigit, air liurnya tuh masukin gula yang namanya alpha-gal ke tubuh manusia. Dan sistem imun itu akan ngedetek itu sebagai ancaman dan mulai bikin antibodi. Setelah itu, setiap kali kalian makan daging mamalia, entah itu sapi, ya kambing, rusa, babi, atau apapun, tubuh kalian langsung nge-trigger reaksi alergi.
bisa ringan kayak misalnya gatal-gatal atau bahkan bisa bikin shock sampai bahkan beberapa kasus itu meninggal. Yang bikin makin susah ini untuk dideteksi, reaksi itu baru muncul 3-6 jam setelah makan. Nah kalau kalian nggak tahu ya, alergi makanan biasa itu munculnya sekitar dalam hitungan menit aja. Cukup instan. Tapi alpha-gal ini nggak. Jadi banyak orang yang masuk ke UG di tengah malam dan nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Satu survei nunjukin bahwa 42% dokter di Amerika bahkan belum pernah dengar soal alpha-gal syndrome ini. Banyak pasien yang datang ke dokter dan dokternya ngevonis ya mereka nggak kenapa-kenapa. Padahal sebenarnya mereka udah kena alpha-gal syndrome ini. Dan yang paling bikin hopeless di sini adalah nggak ada obat, nggak ada vaksin, nggak ada cara metode menyembuhkan ini sama sekali. Satu-satunya pilihan yang ada sekarang adalah berhenti makan daging dan go vegetarian selamanya. Ini bukan cuma soal alergi yang bikin gak nyaman, teman-teman. Orang udah ada yang meninggal gara-gara ini. Seorang pilot umurnya 47 tahun dari New Jersey, ya kemarin di summer, musim panas, dia digigit 12-13 kutu kecil yang dia kira tuh cuman kutu biasa aja yang sering ditemuin di rumput pada saat itu. Dia nggak mikir apa-apa. 2 minggu sebelum dia meninggal, dia makan steak dan langsung sakit parah. Dia muntah, dia diare, dia ngerasa nyeri yang katanya nggak ketahan. Dia bilang ke keluarganya, dia kira dia literally bakal mati pada saat itu. Tapi dia nggak ke dokter. Mungkin dia pikir cuman keracunan makanan aja. Cuman masuk angin lah. Cuman sesuatu yang sial aja gitu. Kayak kebanyakan orang, dia cuman tahan aja penyakitnya. Dia nggak ke dokter. Beberapa hari kemudian, di acara barbecue, dia makan hamburger. Dan 4 jam kemudian, keluarganya nemuin dia nggak sadarkan diri di kamar mandi, dikelilingi sama muntahan. Dia dibawa ke rumah sakit dan tentu aja udah nggak tertolong sama sekali. Baru setelah dites darah, ketahuan bahwa dia punya alergi alpha-gal ini. Orang ini meninggal gara-gara makan hamburger. Kalian bayangin, makanan yang dia makan seumur hidup tanpa ada masalah. Dan di tengah semua ini, di tengah ledakan kasus yang nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya, dan udah ada korban jiwa, satu nama terus muncul di internet setiap kali ada orang ngomongin kutu dan alergi daging ini. Bill Gates. Di tahun 2021, Bill dan Melinda Gates Foundation itu ngasih dana sekitar 1,5 juta dolar ke Oxitec, perusahaan bioteknologi dari Inggris, buat riset kutu yang dimodifikasi secara genetik. Di tahun 2023, dia tambah lagi sekitar 4,8 juta dolar. Tujuan resminya secara on paper itu adalah bikin kutu yang self-limiting. Kutu yang direkayasa supaya nggak bisa berkembang biak. Buat ngelindungin sapi di negara-negara berkembang dari penyakit. Tapi coba kalian lihat konteks besarnya. Gates juga ada invest besar-besaran di lab grown meat, di daging yang bisa ditumbuhin di dalam lab tanpa butuh yang namanya peternakan sama sekali. Dan dia juga ada investasi di plant-based meat, alias daging tapi bukan daging gitu. Dia dari tumbuh-tumbuhan. Perusahaan kayak misalnya Beyond Meats dan juga Impossible Foods itu adalah salah satu perusahaan yang diinvest sama Bill Gates. Dia juga beli ratusan ribu hektar lahan pertanian di Amerika, lebih banyak dari hampir siapapun di negara itu. Dan dia pernah bilang secara publik bahwa negara-negara kaya seharusnya ngurangin konsumsi daging sapi karena kontribusinya ke perubahan iklim. Ya bagi kalian nggak tahu ya teman-teman ya, konsumsi daging sapi atau peternakan sapi itu banyak sekali menghasilkan gas metana ya dari kentut sapi. Funny enough, sapi kentutnya banyak banget dan itu bikin greenhouse gas cukup banyak dan bikin bumi makin panas. Narasi ini itu meledak di sosial media kayak misalnya di X, di Twitter dan juga di Reddit. Ya kurang lebih narasinya kayak gini. Gates danain riset kutu rekayasa genetik. Kutu-kutu ini bikin ratusan ribu orang di Amerika itu alergi daging, mereka terpaksa makan daging sintetis. Buatan perusahaannya Gates Investment. Dan di sini Bill Gates untung, sekaligus dia bisa mengontrol supply makanan dunia. Post yang paling viral di X itu bahkan langsung nanya, kebetulan atau coincidence or part of the bigger agenda? Apakah ini adalah agenda yang semuanya nyambung menjadi hal yang lebih besar? Beberapa versi yang gue temukan di sosial media, ini malah nyambungin narasi ini ke agenda depopulasi atau ngurangin populasi manusia di seluruh dunia. Mereka ngaitin ke video lamanya Bill Gates di TED Talk ya, soal populasi dan vaksin di sini. Bahkan lelucon lama dari PETA ya, dari April Mop tahun 2013, di mana mereka bercanda soal melepas kutu, soal orang berhenti makan daging. Terus di-share ulang sampai sekarang ya, seolah-olah itu bukti yang nyata. Kedengarannya cukup rapi dan ini pas banget gitu kalau kita connect the dots. Mungkin sampai sini kalian ada yang ngerasa, oke ini mungkin cuma konspirasi biasa aja. Tapi sebenarnya guys, apabila ini benar, ini bukan pertama kalinya Amerika itu main sama kutu dan nyebarin penyakit. And this one
is actually real dan bisa kita trace back sejarahnya. Nah, di ujung timur Long Island di New York, ada satu pulau kecil yang namanya itu adalah Plum Island. Bagi teman-teman yang mungkin pernah nonton video gue yang lama, ya videonya yang ini. Ya ini gue ngomongin tentang Plum Island. Nah, di tahun 1954, ya itu pulau ini tuh dijadiin fasilitas riset penyakit hewan milik pemerintah Amerika Serikat. Tapi sebelum tahun itu, pulau ini tuh dipakai oleh Divisi Senjata Biologis Militer Amerika Serikat buat riset senjata biologis yang ditargetin ke hewan ternak musuh di era Perang Dingin, alias ke Rusia. Yang bikin ceritanya gelap di sini adalah otak di balik pendirian lab ini adalah seorang ilmuwan Nazi, ya yang swastika itu ya. Namanya adalah Dr. Eric Traub yang dibawa ke Amerika lewat program rahasia bernama Operation Paperclip. Nah, si Traub ini itu sebelumnya kerja di bawah Heinrich Himmler, petinggi SS di yang itu swastika itu, ya. Dia kerja di sana tuh di lab senjata biologis rahasia mereka dan spesialisasinya di sini adalah dia jago di serangga pembawa penyakit, khususnya adalah kutu. Nah, menurut investigasi buku yang bernama Lab 257 yang pernah masuk ke daftar bestseller New York Times, ada saksi mata dari tahun 1950-an yang ngaku kalau petugas di Plum Island itu pernah ngelepas kutu yang udah diisi virus ke area terbuka ke pulau itu. Lebih dari 200.000 kutu dari berbagai spesies pernah dibiakin di sana buat eksperimen. Dan Plum Island letaknya itu cuman belasan kilometer dari kota Old Lyme, Connecticut. Kota yang di tahun 1975 jadi tempat pertama kali Lyme disease muncul. Jadi pemerintah Amerika emang punya track record sejarah bereksperimen dengan kutu. Dan ini bukan konspirasi teori atau kayak gimana-gimana. Ini beneran terdokumentasi. Dan sekarang puluhan tahun kemudian, kutu-kutu di Amerika itu bikin ratusan ribu orang nggak bisa makan daging dan harus jadi vegetarian selamanya. Sementara orang terkaya di dunia invest miliaran dolar di industri pengganti daging. Pertanyaannya adalah, apakah ini semua beneran nyambung? Gue harus jujur sama kalian. Kalau kita lihat fakta-faktanya satu persatu, sebenarnya ada beberapa hal yang nggak begitu nyambung. Ya, kalau kalian ketemu cerita ini di internet, itu banyak banget yang bikin ini adalah konspirasi yang sangat liar. Tapi dengerin gue. Kutu yang didanain sama Bill Gates, itu beda spesies sama kutu yang bikin penyakit alpha-gal ini. Teman-teman, gue tidak disponsori sama Bill Gates ya. Kalau gue bisa disponsori sama dia, gue happy lah. Cuman ini gue bikin video ini memang buat ceritain apa yang gue temukan di internet. Ya, gue nggak didanain sama Bill Gates, Microsoft, disponsori nggak ada sama sekali. Ya, ini gue dapat uang kalau kalian nonton videonya aja, basically sebenarnya. Gates itu mendanain riset soal Asian Blue Tick atau kutu Asia Biru, kutu yang nyerang sapi, bukan manusia, dan udah hampir punah di Amerika sebenarnya. Sementara yang bikin alpha-gal itu adalah kutu yang bernama Lone Star, spesies yang benar-benar totally berbeda. Ya, dan semua riset Oxitec yang dilakukan sama Bill Gates itu juga masih di tahap lab di Inggris. Gak ada gue temukan yang namanya kutu rekayasa genetik yang pernah dilepas ke alam, dimanapun. At least yang gue temukan di internet ya, gak ada. Gak tau di balik layar kalau ada atau enggak. Dan alpha-gal syndrome ini udah ditemuin sejak awal tahun 2000-an. Lebih dari 1 dekade sebelum Bill Gates itu ngasih dana ke Oxitec. Jadi secara timeline, itu rada-rada gak cocok sebenarnya. Nah, soal Plum Island, bakteri Lyme disease udah ditemuin di spesies kutu dari tahun 1945 sebelum lab Plum Island itu ada di sana. Jadi klaim bahwa Lyme disease diciptakan di sana itu sebenarnya masih agak rancu dan tentu aja nggak didukung bukti. Cuman sekali lagi menurut gue, karena tidak didukung bukti inilah spekulasinya jadi sangat banyak muncul. Dan apakah itu artinya penyakitnya bukan berasal dari sana? Kita nggak bisa bantah juga. Dan kita nggak bisa bilang itu benar juga. Yang kita bisa bilang adalah buktinya kurang. Dan kalau kita connect the dots, make sense kalau arahnya datang dari sana. Gue paham kenapa konspirasi ini tuh terus hidup. Ya, karena kebenaran parsial yang dikemas jadi cerita utuh, itu tuh jadi lebih menarik. Ya, Bill Gates emang ada danain riset kutu, Bill Gates emang invest di daging sintetis, dan alpha-gal tiba-tiba meledak lagi belakangan ini. Cuman koneksi langsung antara semuanya itu nggak ada sebenarnya di internet yang gue temuin sama sekali. Dan setiap kali ada yang ngedebunk, atau kayak misalnya gue ngomong ini,
Orang-orang yang percaya sama konspirasi ini bilang, ya iyalah Gates kan juga danain media, lu dibayar sama Bill Gates gitu ya. Loopnya tuh nggak pernah selesai, jadi ceritanya tuh muter-muter situ aja. Cuman guys, sekali lagi, mau konspirasinya benar atau enggak, realitanya tuh nggak bisa dibantah. Ratusan ribu orang di Amerika sekarang itu nggak bisa makan daging. Ini fakta, bukan konspirasi bagian yang ini. Angkanya tuh terus naik tiap tahun. Nggak ada obat, nggak ada vaksin. Dan satu-satunya solusi yang sekarang ada adalah berhenti makan daging. Di saat yang sama, industri daging sintetis dan protein alternatif dari Bill Gates tiba-tiba booming. Miliaran dolar ngalir ke sana. Dan orang-orang paling kaya di dunia emang naruh uang mereka di industri ini. Ya, bagian ini semuanya gue sebutin ini bukan teori konspirasi. Ini data investasi publik yang kalian bisa cek sendiri. Gue nggak bilang ada yang sengaja nyebarin kutu buat bikin orang alergi daging. Kita nggak tahu. Tapi gue juga nggak bisa bilang bahwa semua pihak di atas sana itu beneran peduli sama kesehatan warga Amerika Serikat. Ataupun kalian yang sedang nonton, warga Indonesia. Yang pasti adalah setiap kali ada masalah yang bikin lebih banyak orang berhenti makan daging, selalu ada yang secara finansial itu diuntungkan. Dan kalau ini benar, apa yang bakal bikin mereka stop untuk bikin eksperimen gila ini itu tidak berhenti ke negara lain. Atau bahkan ke Indonesia. Pada Juli 2008, warga di Long Island, Amerika Serikat itu nemuin sebuah bangkai binatang di salah satu pantai. Awalnya mereka nggak kaget karena ya tinggal di sebuah pantai itu pasti akan ada hewan-hewan yang terdampar di sana. Jadi ngeliat bangkai hewan di pinggir pantai itu biasa aja. Tapi yang kali ini, itu hewannya berbeda. Semua yang melihat ini langsung kebingungan dan bertanya, ini tuh binatang apaan sebenarnya? Bentuknya tuh aneh banget, sampai nggak ada yang tahu ini sebenarnya spesies hewan apa. Pas diteliti lebih lanjut, makin kelihatan kalau bentuknya ini tuh kayak gabungan anjing, reptil, sama hewan pengerat seperti tikus. Tapi yang bikin semakin aneh adalah kepalanya ini mirip banget sama unggas atau burung yang punya paruh. Karena bentuknya yang aneh dan gak masuk akal ini, binatang ini akhirnya dinamain sebagai Montauk Monster. Selain bentuknya yang aneh, asal-usulnya ini juga menjadi sebuah misteri. Dan satu-satunya kemungkinan yang paling besar, binatang ini datang dari sebuah pulau yang bernama Plum Island. Pulau yang lokasinya itu gak terlalu jauh dari pantai tempat si monster ini tuh ditemukan. Dan ini bukan sekedar tebak-tebakan. Tapi Plum Island itu dikenal sebagai tempat fasilitas penelitian rahasia pemerintah. Dan tempat ini sering banget dikaitin sama cerita untuk pembuatan senjata biologis. Jadi wajar aja kalau ada banyak yang yakin bahwa monster ini adalah hasil eksperimen dari sana. Fasilitas di Plum Island ini emang katanya sering banget dipakai untuk eksperimen hewan. Tapi kabarnya mereka nggak cuma bikin riset biasa aja, melainkan juga eksperimen hewan hybrid alias gabungan beberapa jenis spesies. Bahkan, ada gosip yang lebih ngeri lagi, yaitu adanya kemungkinan bahwa mereka bereksperimen juga sama manusia. Plum Island ini dikenal sebagai salah satu tempat yang sangat susah untuk diakses. Bahkan ada beberapa waktu di mana pulau ini tuh nggak terdeteksi di dalam peta. Satu-satunya cara buat untuk ke sana adalah lewat helikopter atau melalui kapal feri. Tapi jangan pikir ya, artinya ini siapa aja bisa datang kalau punya transportasi itu. Aksesnya ini super ketat. Kalaupun kalian dapat undangan untuk masuk ke dalam sana, belum tentu juga kalian bakal diizinin untuk masuk. Sistem keamanan yang segila ini jelas bikin orang bertanya-tanya, ya apa sih yang sebenarnya mereka sembunyiin di dalam pulau kecil itu? Secara resmi, Plum Island ini dikenal sebagai pusat penyakit hewan. Ya, ini adalah sebuah fasilitas federal yang fokus meneliti penyakit-penyakit hewan peternakan. Contohnya misalnya kayak foot and mouth disease atau misalnya demam babi di Afrika. Penyakit-penyakit ini adalah tipe penyakit yang cepat banget untuk menyebar. Makanya penelitian ini harus dilakukan di tempat yang sangat terpencil dan terisolasi dari tempat publik. Kalian bayangin aja, kalau salah satu hewan penelitian itu kabur misalnya, bisa-bisa satu negara US itu kena wabah penyakit yang luar biasa. Dan pasokan makanan, ya pasokan peternakan itu bisa hancur total semuanya. Tapi dibalik fungsi resmi, ya Plum Island buat kesehatan hewan, tempat ini tuh punya cerita gelap yang bikin banyak orang menjadi curiga. Ada banyak rumor yang bilang kalau misalnya di sana itu nggak cuman meneliti penyakit hewan, tapi juga eksperimen genetika. Dan nggak berhenti cuman di hewan aja. Ada juga dugaan eksperimen manusia di tempat itu. Oke, coba kita balik lagi ke kasus Montauk Monster tadi, ya. Yang tadi gue bilang, bentuk bangkainya yang sangat aneh. Kayak hasil gabungan dari berbagai spesies. Dari bangkai hewan ini, dan satu-satunya sumber yang paling masuk akal adalah dari Plum Island, ini menjadi salah satu bukti yang cukup kuat
kalau eksperimen genetika di Plum Island itu sebenarnya beneran ada atau nyata. Apalagi bangkai monster yang aneh-aneh ini sebenarnya nggak cuma ditemukan hanya sekali. Ada banyak montok monster yang hanyut di pantai-pantai sekitar. Salah satu yang paling cukup terkenal adalah ditemukan di sepanjang sungai di bagian timur Manhattan. Monster ini bentuknya kayak seekor babi, tapi ada hal lain yang janggal di sana, yaitu jari kakinya itu ada 5. Sedangkan babi normal, ya itu cuma ada 4. Belum lagi di setiap jarinya itu ada cakar. Ini jelas bukan babi ya, bukan babi biasa kalaupun dia adalah seekor babi. Kalau eksperimen genetika beneran dilakuin di Plum Island, bukti-bukti kayak gini bikin semuanya mulai masuk akal. Plum Island awalnya adalah fasilitas medis di bawah Departemen Pertanian Amerika Serikat sebenarnya. Ini adalah tempat buat riset penyakit dan wabah. Tapi anehnya, sekarang Plum Island itu malah diatur sama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Nah, dari sini muncul banyak spekulasi kalau Plum Island itu nggak cuma tempat buat nyari cara untuk menangani penyakit, tapi juga untuk menciptakan sebuah penyakit. Karena pada faktanya, tahun 1952, Plum Island pernah jadi pusat penelitian perang biologis. Dan salah satu yang mereka teliti adalah menggunakan wabah foot and mouth disease buat menghancurkan hewan ternak milik musuh. Supaya supply makanan mereka itu lumpuh dan mereka kekurangan makanan. Tapi masalahnya ada beberapa bukti yang nunjukin kalau eksperimen yang dilakuin di Plum Island itu nggak cuma nargetin hewan aja, tapi juga manusia. Pada Januari tahun 2010, penjaga keamanan di pinggir pantai ya yang lagi bertugas di sana itu nemuin jasad manusia. Dari ciri-cirinya, itu jasad seorang pria kulit hitam dengan tinggi sekitar 180 cm. Gak ada tanda-tanda bekas trauma di tubuhnya, tapi ada sesuatu yang sangat aneh ditemukan di jasadnya ini. Yaitu di jari-jarinya. Jari pria ini tuh sangat panjang dan besar, dan bentuknya tuh gak normal. Dan yang lebih aneh lagi, di tengkoraknya itu ada 5 lubang kecil yang kelihatan seperti bekas bor. Luka-luka banyak gini biasanya ada ditemukan kalau kalian lagi habis operasi besar. Atau di dalam konteks Plum Island, mungkin ini adalah bekas eksperimen. Selain misteri jasad yang aneh ini, sejarah berdirinya Plum Island sebenarnya juga cukup aneh. Soalnya fasilitas ini tuh kabarnya melibatkan sosok-sosok elit, ya termasuk ilmuwan senjata biologis dengan pengalaman eksperimen manusia. Bahkan ada juga rumor yang bilang kalau ya Jerman, tahu ya yang kumisnya kotak itu, ya organisasi itu, kelompok itu katanya juga ikut ambil bagian di dalam pengembangan awal Plum Island. Sebelum Plum Island itu ada, sebenarnya udah ada fasilitas yang serupa di Jerman. Namanya itu Reims Island. Fasilitas ini tuh berdiri di zaman Perang Dunia Kedua dan dikenal sebagai pusat penelitian perang biologis. Reims Island ini juga jadi markas program eksperimen urologi kelompok itu yang di Jerman. Kepala operasionalnya itu adalah namanya Erich Traub. Gue nggak tahu penyebutannya benar atau enggak. Yang kerja langsung di bawah Heinrich Himmler dan Adolf. Tahu Adolf yang mana ya? Kalau gue sebutin namanya gue bisa disensor di YouTube. Jadi kalian tebak-tebak aja orang yang mana. Nah, si Traub ini itu spesialis di bidang kutu sebenarnya. Dan serangga-serangga kecil lainnya yang bisa menggigit ataupun menyengat. Nah, Traub itu punya ide yang cukup gila atau cukup ekstrim, yaitu untuk bikin kutu jadi senjata biologis tanpa perlu senjata atau ledakan-ledakan ketika di dalam perang. Dia menginfeksi kutu dengan wabah foot and mouth disease, lalu menyebarkan kutu itu ke semua peternakan musuh. Dan hasilnya, pasokan makanan musuh menjadi kacau total karena ternak mereka tertular penyakit. Dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, Jerman itu runtuh dan Jepang pun kalah. Dan muncullah dua kekuatan besar yang baru, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini malah tertarik sama ide kutu biologisnya Traub buat dipakai saling melawan. Jadi antara US dan Rusia mau saling melawan dengan menggunakan senjata biologis. Amerika Serikat bahkan menjalankan sebuah program rahasia bernama Operasi Paperclip, di mana mereka merekrut ilmuwan Jerman, termasuk Traub, buat kerja di proyek-proyek rahasia mereka. Dari sinilah ide Plum Island itu tiba-tiba lahir.
terinspirasi dari Reims Island. Jadi secara sejarah lahirnya saja, Plum Island ini tuh sudah dalam tanda kutip red flag. Plum Island ini tuh mulai beroperasi di sekitar tahun 1954. Tapi semakin lama, orang-orang yang tinggal di situ tuh makin lama makin curiga. Rumor-rumor tentang eksperimen aneh yang terjadi di pulau itu bikin warga sekitar itu menjadi nggak nyaman atau nggak aman lah. Bahkan ada juga laporan dari seseorang yang bekerja di Plum Island di tahun 1950-an. Dia bilang kalau para ilmuwan itu pernah melepaskan banyak kutu yang terinfeksi virus ke pulau itu, entah untuk eksperimen ataupun alasan lainnya. Dan seperti biasa, ya, seperti yang kita bisa tebak, kalau ada penduduk di sana yang nanya ke pemerintah soal Plum Island dan apakah benar di sana dilakukan eksperimen senjata biologis, jawaban pemerintah selalu sama hingga sekarang. Jawabannya adalah tidak. Tahun 1971, Kuba itu pernah ngalamin satu wabah flu babi besar-besaran yang bikin kacau seluruh negeri. Dan wabah ini sampai bikin babi-babi di sana itu hampir punah total semuanya, harus dibasmi. Dalam 2 tahun sejak wabah pertama itu menyebar, sekitar 500.000 babi itu disembelih buat mencegah penularan lebih luas. Dan masalahnya, babi itu adalah sumber makanan utama warga Kuba. Jadi situasi ini benar-benar adalah sebuah ancaman yang sangat serius buat mereka karena pasokan makanan utama mereka itu lenyap seketika. Tapi yang menarik ya, warga Kuba itu punya teori sendiri soal penyebab wabah ini. Kalau kebanyakan orang mikir bahwa virus ini tuh nyebar lewat impor atau ekspor hewan, ya. Warga Kuba malah curiga kalau ini tuh adalah virus buatan Amerika Serikat atau lebih spesifiknya CIA. Sebelumnya, karena di tahun 1960-an, Amerika itu memang punya operasi rahasia buat ngejatuhin Fidel Castro. Dan operasi ini udah terkenal banget di kalangan warga Kuba waktu itu. Walaupun rencana itu memang nggak pernah benar-benar dijalankan, tapi di bagian operasi itu, ada bagian operasinya itu yang mencakup penggunaan senjata biologis. Dan salah satu senjata yang direncanakan waktu itu adalah sebuah racun yang namanya racun botulinum, yang rencananya bakal disemprot ke wilayah Kuba. Tapi ketika flu babi itu muncul di tahun 1971, banyak bukti yang tiba-tiba bikin warga Kuba itu semakin yakin kalau Amerika lah dalang dibalik semua ini. Di awal tahun 1971, ada informasi yang bilang kalau 2 warga Kuba itu terlibat dalam penyebaran wabah ini sebenarnya. Mereka mengaku kalau virus flu babi itu sengaja diberikan kepada mereka di Fort Gulick, Panama, nama tempatnya. Setelah itu, mereka pergi ke satu pulau namanya Pulau Navassa dan menyelundupkan virusnya ke Kuba. Kecurigaan semakin kuat karena catatan menunjukkan kalau CIA itu sempat pergi ke Pulau Navassa di tahun yang sama, di awal tahun 1971. Jadi apakah rencana CIA ini itu sebenarnya adalah menyusupkan virus ke dalam Kuba? Itu semakin kuat buktinya. CIA waktu itu ngaku kalau tujuan perjalanan mereka itu adalah misi ilmiah katanya. Tapi yang bikin aneh dengan misi ilmiahnya ini, misinya itu sangat mirip sama penyebaran wabah di Kuba. Mereka disebut-sebut meneliti penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Dan waktu itu, satu-satunya tempat di Amerika yang diketahui punya virus flu babi, itu adalah Plum Island. Dan selain itu juga, ada bukti juga kalau wabah ini disebarkan lewat strategi kutu katanya. Metode yang sama persis kayak yang dikembangkan oleh Erich Traub, ilmuwan perang biologis yang berasal dari Jerman. Yang si kumis kotak itu. Dan walaupun begitu ya, begitu banyak bukti-bukti yang cocok logi itu sangat pas, CIA terus membantah tuduhan apapun soal keterlibatan mereka dalam wabah ini. Mereka juga punya alasan yang kuat buat membantah, yang dibilang bahwa ini adalah perintah langsung dari Presiden Richard Nixon di tahun 1969. Di mana waktu itu, ya Nixon memerintahkan untuk menghentikan semua penelitian terkait senjata biologis. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi menurut CIA mustahil untuk mereka itu bisa terlibat karena wabah flu babi di Kuba baru terjadi 2 tahun setelahnya pada tahun 1971 ya, karena kan Nixon tadi bilang 1969. Tapi ada satu laporan yang bikin pembelaan CIA ini mulai diragukan dan menjadi lemah argumennya, yaitu adanya sebuah laporan yang menunjukkan bukti keterlibatan CIA dalam penyebaran wabah flu babi yang menghancurkan Kuba. Jadi apakah sebenarnya wabah ini cuma bencana alam biasa? Atau justru ini adalah senjata biologis rahasia yang gak pernah diakuin.
Sebelum kita lanjut, gue mau say thank you dulu ke sponsor kita kali ini, Private Internet Access VPN. Kalau kalian sering pakai Wi-Fi publik atau bahkan private sekalipun, data kalian itu bisa diakses oleh hacker. Tanpa VPN, kalian tuh rentan banget kehilangan data pribadi seperti password, IP address, dan file-file penting. Dengan VPN, koneksi kalian itu terinskripsi dan tersembunyi. Jadi data kalian itu selalu aman. And this is no gimmick, gue selalu pakai private internet access di semua device gue. Dan ini nggak bikin internet kalian tuh jadi lemot. Kalian bisa juga akses website yang hanya bisa terbuka di negara-negara tertentu aja. Kayak misalnya Netflix di luar negeri. Plus, yang paling gilanya adalah, satu akun VPN ini, itu bisa dipakai di jumlah device yang tak terbatas. Jadi terserah kalian mau pakai berapa banyak. Ini tuh hemat banget buat keluarga ataupun kalau kalian mau kongsian sama teman-teman kalian. Private Internet Access itu support semua device, mau HP, laptop, iPad, tablet, sebutin aja, semuanya bisa. Dan ada diskon 83% kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Cuman 30 ribuan aja per bulan. Itu murahnya luar biasa. Dan kalian dapat bonus 4 bulan gratis kalau kalian pakai link gua. Ada garansi juga 30 hari full refund dan layanan 24 jam. Jadi kalau kalian nggak suka ya, kalian sudah free trial dan kalian mau batalin, itu bisa dan kalian dapat full refund. Sekali lagi linknya ada di deskripsi di bawah dan ini bisa dipakai di berapapun gadget yang kalian punya. So, kita lanjut lagi ke videonya. Di tahun 1975, seorang petugas keamanan di Connecticut, Amerika Serikat, kena penyakit yang awalnya dia kira itu cuma gigitan serangga biasa. Tapi beberapa hari kemudian, itu sendi-sendinya mulai sakit. Dia mulai ngerasa mual dan ngerasa kayak kena flu. Dan setelah diperiksa, dia ternyata kena satu penyakit yang namanya Lyme disease. Di kota yang sama, yang bernama kota Old Lyme di Connecticut, ini juga ngalamin wabah yang sama, yaitu Lyme disease besar-besaran. Gejala penyakit ini beda-beda di setiap orang, ada yang cuman ruam-ruam aja, ada yang dapat demam, tapi ada juga yang lebih parah, yaitu mendapatkan nyeri di sendi. Dapat juga pusing, dan sesak napas, bahkan juga halusinasi, atau bahkan kelumpuhan. Awalnya, dokter ini mengira bahwa penyakit ini cuman radang sendi biasa aja. Jadi mereka kasih nama penyakit Lyme arthritis, karena Old Lyme itu jadi kota pertama di mana wabah ini tuh muncul. Tapi setelah penelitian lebih dalam ya, selama 2 tahun baru ketahuan kalau Lyme disease ini tuh ternyata disebabkan oleh gigitan kutu. Karena banyaknya kasus Lyme disease yang muncul, akhirnya lokasi asal penyakit ini diteliti lebih dalam lagi. Dan hasilnya, ternyata penyakit ini pertama kali muncul di Plum Island. Cara penyebarannya pun mirip dan terasa sangat familiar, yaitu lewat kutu. Metode yang dipakai pun mirip banget sama strategi khasnya Eric Traut tadi, ilmuwan yang dulu dikenal suka pakai kutu buat menyebarkan sebuah penyakit. Bedanya, Lyme disease ini belum tentu dipakai sebagai senjata biologis kayak kasus wabah flu babi tadi sebelumnya. Tapi, ada kemungkinan ini cuma eksperimen rahasia pemerintah. Dan yang bikin mencurigakan, di tahun yang sama wabah Lyme disease ini menyebar di Old Lyme, ada laporan Kongres yang bilang kalau CIA itu masih menyimpan tumpukan senjata biologis. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, tahun 1969, Amerika Serikat udah melarang penelitian senjata biologis. Dan ini bukan pertama kalinya pemerintah Amerika itu dituduh melakukan eksperimen yang cukup gila. Tahun-tahun sebelumnya, itu juga ada banyak operasi rahasia yang nyebarin virus atau bakteri langsung ke masyarakatnya sendiri secara domestik. Dan ini tuh tanpa izin sama sekali. Contohnya ya, ada rumor. Ini sekali lagi, ini cuma bisa dibilang sebagai rumor aja. Karena tidak bisa dibuktikan atau masih terus dibantah sampai sekarang. Ada rumor kalau tahanan itu diinfeksi sama darah sapi yang sudah terkontaminasi. Bahkan pemerintah juga dikabarkan sengaja memaparkan warganya kepada satu zat yang namanya zat plutonium. Yang punya unsur radioaktif berbahaya yang bisa bikin kanker paru-paru. Nggak berhenti cuma di situ aja. Angkatan Darat Amerika Serikat itu juga pernah bikin eksperimen dengan naruh bakteri di stasiun kereta api buat simulasi serangan senjata biologis. Parahnya, bukan cuma warga sipil aja yang jadi korban. Ada laporan kalau anggota pemerintahan dan petugas militer yang terlibat eksperimen itu juga kena sama gas atau zat-zat berbahaya yang terlibat di sana. Operasi-operasi kayak gini itu jumlahnya ada banyak banget. Dan itu baru yang ketahuan aja. Yang belum ketahuan kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Kalian kebayang nggak berapa banyak orang yang menjadi korban eksperimen ini? Dan termasuk anak-anak juga. Tapi kayak biasa, CIA dan teman-temannya pemerintahan itu selalu membantah tuduhan ini. Mereka bilang nggak ada yang namanya eksperimen di Plum Island. Dan nggak ada yang namanya mereka sengaja nyebarin Lyme disease. Tapi fakta yang muncul, ya ini bikin bantahan itu susah untuk dipercaya.
Salah satu peneliti yang pertama kali menemukan Lyme disease itu adalah namanya Willy Burgdorfer, seorang ahli serangga terkemuka di sana. Dan kabarnya dia pernah terlibat dalam program pembuatan senjata biologis untuk Amerika Serikat, militernya. Dan spesialisasinya apa? Kutu. Plum Island gak cuma dikenal sebagai rumah dari banyak virus mematikan, tapi juga fasilitas yang jauh dari kata layak sebenarnya. Dan saking banyaknya ya, pernah ada sekitar 70 staf yang mogok kerja di sana karena nggak tahan sama kondisi di sana. Mogok kerja ini akhirnya bikin FBI bahkan turun tangan buat investigasi fasilitas Plum Island. Dan hasilnya, mereka nemuin banyak cairan kimia yang tumpah di mana-mana di sekitar laboratorium Plum Island. Dan gak lama setelah itu, wabah foot and mouth disease muncul lagi di Plum Island. Karena wabah ini, para peneliti nggak punya pilihan lain selain memusnahkan semua binatang yang tertular. Tapi masalahnya, ada lagi muncul cerita yang lebih serem lagi. Yaitu di mana ada salah satu staf di Plum Island itu pernah bercerita. Ketika dia sebelum makan siang, ada staf yang nyiapin sebuah makanan siang buat mereka. Dan daging steak yang disajikan itu adalah dari daging sapi yang baru-baru saja dimusnahkan karena tertular oleh penyakit. Jadi kalian bayangin aja, makan siangnya kayak gitu. Kalian dapat makanan dari hewan yang tertular penyakit. Dan ternyata bukan cuma foot and mouth disease saja atau Lyme disease saja yang dikaitin sama Plum Island. Ada juga virus lain ya yang disebut dengan nama Rift Valley Fever. Dan ini tuh sama kayak strategi kutu. Tapi kali ini virusnya sengaja diinfeksikan ke nyamuk. Namun sayangnya, nyamuk yang udah terinfeksi virus ini malah nggak sengaja lepas dan menggigit salah satu staf yang tinggal di sana. Masalah fasilitas di Plum Island ini tuh bikin orang mikir sebenarnya. Apa cuman Plum Island aja yang kondisinya kayak gini? Atau jangan-jangan ada pulau-pulau lain yang mungkin punya fasilitas rahasia seperti ini? Jawabannya yang paling mungkin adalah enggak. FBI pernah coba menginspeksi fasilitas-fasilitas lain di Amerika Serikat, khususnya laboratorium senjata biologis. Dan fakta menggegerkannya adalah ada sekitar 113 laboratorium yang menolak untuk diinspeksi. Padahal penolakan ini tuh jelas-jelas melanggar undang-undang federal. Jadi jelas ya ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sana. Di 113 laboratorium. Dan ngomong-ngomong soal Lyme disease ya, ada teori menarik soal ini. Yaitu sebagian orang percaya kalau Lyme disease itu sebenarnya bukan sengaja dibuat di Plum Island. Karena ada bukti DNA dari mumi yang berusia 5.000 tahun bernama Otzi yang menunjukkan kalau dia udah terkena atau terinfeksi sama Lyme disease sejak zaman dulu. Tapi anehnya, wabah Lyme disease muncul berbarengan sama penelitian senjata biologis dan penyebaran kutu di Plum Island. Jadi ya, tetap aja banyak yang curiga tentang ini. Di sisi lain, Dr. Willy Burgdorfer, peneliti yang pertama kali menemukan Lyme disease, ini pernah bilang kalau penyakit ini tuh cuman eksperimen yang gagal katanya. Tapi waktu dia ngomong itu, dia lagi ngidap penyakit Parkinson sayangnya. Jadi omongannya itu nggak terlalu jelas dan bisa saja salah. Jadi pertanyaan besarnya, apakah Lyme disease dan virus-virus lain ini tuh sengaja dibuat sebagai senjata biologis? Atau semua ini cuma hasil ya kecerobohan atau kegagalan dari fasilitas itu aja? Atau apakah pandemi selanjutnya akan dibuat di laboratorium ini?